Oke, terima kasih masih bersama kami. Nah, Keluarga Dhamma TV telah kami buka di line SMS 08123 250 912 dan juga di line telepon 0341 7566 335. Tetapi Anda juga bisa bergabung di Facebook dan email kami dhammacermin@yahoo.co.id. Kita sampai pada isyarat membuang sampah. Kita ceritakan tadi seorang wanita muda bersama dengan anaknya membuang sampah, hanya sebungkus permen kecil dibuang di situ. Dampak psikologis dan dampak dari sebungkus permen tadi ternyata ada akibat-akibat luar biasa. Yang pertama, psikologisnya, dia mengajarkan langsung kepada anak untuk buanglah sampah di mana-mana. Dan yang kedua, tentu berdampak pada masyarakat dan sekitarnya. Membuang sampah sembarangan ternyata adalah bentuk ketidakpedulian kita pada lingkungan, ketidakpedulian kita pada masyarakat banyak. Bentuk-bentuk apa lagi, Bante? Tentang egoisnya seseorang, ketidakpedulian pada kehidupan sosial masyarakat. Silahkan, Bante. Ya, memang manusia ini kalau kita perhatikan, semenjak kecil mereka selalu diisi egoisnya, sembrono, sesukanya, ya toh. Karena itu sudah merupakan turun-temurun seperti itu. Karena memang untuk mengajak manusia disiplin itu memang sulit. Karena orang tuanya nggak disiplin, kakek dulu juga tidak disiplin. Lalu kapan anak dan cucunya akan jadi disiplin? Maka itu kedisiplinan itu memang seharusnya diajarkan semenjak kecil. Kepedulian anak-anak itu semenjak kecil diisi. Misalkan kalau kita lihat bahwa manusia semenjak kecil ini kalau tidak dibiasakan untuk memberi, membantu, beramal, kecil aja tidak pernah diajarin. Nah, yang diajarkan, ayo kamu jauh sini, minta sana, hanya untuk dapat. Jadi egonya lebih kuat. Tetapi kalau semenjak kecil ini diajak ke wihara, ikut memberikan makanan, ikut memberikan ini dan itu, membantu ngepel, menoto buku macam-macam, diajak untuk bergerak ke arah sosial, ini sifat ini akan membuat mereka lebih condong, sosialnya lebih banyak. Semenjak kecil sudah diajar begitu, ketika ada yang kotor dibersihkan bersama, bukan kita membuang seenaknya. Maka dari itu termasuk juga kalau kita seandainya naik bis, naik kereta api, melihat ada orang tua atau orang yang sedang mengandung, kita yang masih muda berkorban. Oh ya Bu, silakan duduk. Oh ya Pak, silakan duduk kemari. Jadi kita serahkan, kita berdiri, mereka yang duduk. Nah, dengan demikian ini kepedulian yang seperti ini diisi semenjak kecil, di mana-mana diajarkan, di sekolahan juga diajarkan, karena sekolahan juga kurang menekankan etika ini. Maka dari itu, itulah program pola berpikir mereka tidak pernah diisi, bagaimana bisa dipakai dalam masyarakat kita. Kalau maka itu tidak mengerti, etika, pendidikan, guru juga termasuk penting. Orang tua lebih penting lagi. Ya. Tetapi Bante, kadang-kadang malah kita ini sekarang, kalau kita di kereta api, kalau kita menggunakan fasilitas telepon umum, maka tangan kita gatal untuk sering mencoret-coret. Nah, kadang-kadang kita banyak sekali melihat hal-hal semacam itu. Bahkan juga dilakukan oleh orang-orang dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu yang seharusnya memberi contoh yang baik. Bahkan di dalam rumah. Kadang-kadang selesai makan, di situ letak piringnya, tidak dibawa ke belakang. Bahkan nonton TV terus-menerus, TV yang dengan kekerasan, anaknya yang kecil pun nonton di situ, sehingga tidak ada batasan usia di mana seorang anak sebaiknya diberi pengertian, dibimbing bersama untuk menonton televisi yang berkualitas. Tetapi sekarang bahkan Bapak Ibu, asal dia tenang, asal dia diam, karena saya butuh SMS Bante, biar dia nonton deh, saya kan butuh nelpon teman saya butuh meng-SMS teman saya, sehingga anak sudah memberi contoh tidak ada kepedulian
Bahkan anak adalah calon masyarakat, dia kelak akan berada di masyarakat. Tetapi di sini sudah ada yang masuk dan bagus Ya, sekali. silakan, gimana? Iya. Dari 081237 sekian-sekian, Ibu cocokkan SMS saya minggu lalu, sumur resapan. Tolong bila ada pemirsa yang mau mempelopori, maka boleh SMS ke Ibu atau Dhamma TV meliput Wali Kota Malang, diketuk hatinya. Ini proyek yang dipelopori oleh Dhamma TV dan Bante Dhamma Wijayo dari Artemisia. Oke, akan kami lanjutkan kepada keluarga Dhamma TV yang lain ya. Silahkan disambut apa yang disampaikan oleh Saudara Artemisia tadi. Mungkin kita bisa bersama-sama untuk membuat sumur resapan yang kegunaannya untuk menyimpan atau sebagai tandon-tandon air di beberapa area. Bagus sekali dan terima kasih. Kemudian ada dari 085855 sekian-sekian. Bagaimana cara melepas kesedihan dan beberapa tekanan batin? Saya sudah berlatih meditasi sungguh-sungguh tiap hari 2 jam. Tapi kok masih sulit melepaskan semua itu. Dari Saudara Arif Tumpang. Silahkan Bante. Iya, Saudara Arif, kita harus memahami, Sang Buddha mengatakan kebodohan dan kemelekatan inilah yang menyebabkan kita menderita. Kita bodoh, tidak tahu bahwa kita melekat di dalam memori yang kita rekam di dalam memori kita, yang kita ulang-ulang membentuk pola pikir yang berkali-kali seperti itu. Ketika kita memahami itu hanya permainan dari memori, permainan dari pikiran kita yang berulang-ulang, mulai sekarang, marilah kita harus punya ketegasan. Yang dulu, yang sudah tidak usah kita pikirkan lagi. Kalau kita pikir yang dulu-dulu, jadi kehidupan kita bukan hidup pada saat ini. Yang kita pikirkan yang lampau, yang dulu. Itu tidak membawa kemajuan. Maka dari itu, Sang Buddha menekankan yang dahulu itulah yang membuat kita sedih, susah, jengkel, mangkel, tidak puas. Yang akan datang juga membuat kita takut dan khawatir. Tetapi kalau kita bisa hidup saat ini, bagaimana? Kita membuang, melepaskan semua apapun yang membuat kita menderita, itulah. Bahwa meditasi pada saat ini juga kita mau melepaskan penderitaan, baru Anda tenang dan damai, sadar bahwa tidak ada yang membuat Anda menderita lagi. Itulah teknik untuk tidak melekat, tidak dibodohin lagi, tetapi sadar, lepas semuanya, kemelekatan sudah tidak ada, sadar inilah untuk menyiapkan kebodohan, kita lepas semuanya. Jadi Anda akan melaksanakan meditasi dalam setiap saat seperti ini. Itu akan lebih berharga daripada hanya Anda menekan saat meditasi. Itu belum cara yang tepat, tetapi cara yang tepat dengan kebijaksanaan, menguraikan, menganalisa, menyelidiki mengapa. Ternyata permainan memori Anda, permainan dari bentuk-bentuk pikiran Anda, ini yang terus-menerus yang Anda permainkan. Karena Anda tidak tahu prosesnya seperti itu, sehingga Anda melekat, masuk dalam kehidupan lama terus-menerus, dan Anda tidak pernah tegas untuk melepas dan buang. Karena itu tidak bermanfaat. Itu tidak membawa Anda berbahagia. Buat apa? Disimpan dalam batin. Buang semuanya, sehingga Anda lebih bahagia. Tetapi Bante, ada pertanyaan, apakah kemelekatan itu hanya dilepas dengan meditasi? Apakah tanpa meditasi? Jadi secara batin setiap saat kita urai dan kita mencoba untuk tidak melekat, bisakah begitu dilakukan, Bante? Bisa. Jadi memang kan kita harus memahami bukan hanya sekedar meditasinya, tetapi kita harus tahu bahwa kemelekatan ini karena kita mengulang yang ada dalam memori kita. Selalu menciptakan berulang-ulang. Jadi saat ini kita sudah tidak mau mengulang lagi, tidak mau menciptakan lagi. Karena itu kita harus lepas dan sadar karena itu kan tidak berguna. Tidak berguna. Buat apa dipikir terus? Enggak. Jadi baik, oke, kelihatannya sudah ada penelpon di ujung sana. Kita terima. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam Bapak. Dengan siapa?
Antok di Malang. Oke, Bapak Anto silahkan. Saya mau tanya ke Bante. Ya. Eh, saya sebenarnya bukan Buddhis, tapi Oke. saya sering melihat acara Dhamma TV Mhm. dan saya sangat tertarik juga belajar meditasi, juga mendengarkan ceramah-ceramah Bante di Dhamma TV. Mhm. Terus saya mau tanya, kalau mau meditasi itu kadang-kadang kan ada nyamuk yang gigit, terus suara-suara lain yang ganggu gitu tuh gimana? Terus satu lagi, kalau menurut Bante hidup harus saat ini, terus gimana kalau punya cita-cita itu, apa nggak boleh? Itu aja. Terima kasih. Oke, Bapak Anto di Malang, terima kasih. Jadi pertanyaannya dua, Bante. Satu, meditasi. Dua, hidup itu kalau saat ini. Apa enggak boleh saya utang atau punya cita-cita? Silahkan, Bante. Ya, begini ya Pak ya. Kita harus memahami bahwa nyamuk dan suara itu memang termasuk salah satu penghalang untuk mendatangkan ketenangan. Tetapi kalau kita sudah tahu demikian ini, alangkah baiknya kita pakai sistem, yaitu pakai kelambu. Ketika mau meditasi, pakai kelambu, meditasi di kelambu itu, otomatis kita tidak akan diganggu oleh nyamuk itu. Kedua, kalau memang lingkungan kita ini tidak mendukung begitu ramai, ya terpaksa kita cari kapas, tutup telinga kita, lalu kita meditasi. Supaya dia yang masuk itu sudah berkurang sekitar 70%, walaupun masih ada suara-suara yang lain, acukan aja. Kita tetap konsentrasi kepada nafas kita misalkan. Dengan demikian itu termasuk salah satu yang bisa kita lakukan sebaik yang bisa kita jalankan. Tetapi memang kita hidup saat ini itu sangat penting. Memang bolehlah kita manusia itu punya rencana. Tetapi kita yang berpikir rencana kita apa? Sudah kita rencanakan itu, kita sudah selesai ya, sudah. Oke, itu rencana besok kita begini. Nah, sudah selesai, kita sudah tentukan rencananya, berarti besok kita akan melakukan apa. Ini, tetapi kembali lagi pada hidup saat ini. Kalau kita masih memikirkan besok harus gini, terus berulang-ulang, itu kan kita hidup dalam khayalan. Belum terjadi, tapi dipikir berulang, nanti gini gimana, nanti begitu gimana. Jadi, kita berkhayal sesuatu yang belum terjadi, tetapi kalau kita rencanakan itu boleh, dengan tegas sudah kita rencanakan, tinggal besok saat kita harus menjalankan. Saat inilah yang penting, apa yang ada dalam pikiran kita latih dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesadaran, apa yang terbaik, yang bisa kita lakukan tiap detik, dimanapun juga, sehingga Anda tidak pernah membuang waktu itu dengan percuma. Kalau masyarakat kita bisa memanfaatkan waktu sebaik itu, dimanapun juga waktu membawa manfaat untuk kita yang pandai menggunakan waktu itu sendiri. Tetapi waktu tidak bermanfaat bagi mereka yang tidak pandai menggunakan waktu itu. Sehingga waktu seolah-olah dibiarkan, disia-siakan. Hanya mengharapkan sesuatu yang belum terwujud, tetapi akhirnya Anda kecewa, Anda tidak puas. Sehingga ketika kita hidup saat ini, memanfaatkan waktu, apapun yang membuat Anda kecewa, yang tidak puas, sudah dibuang semuanya, karena Anda sadar hidup saat ini, tidak ada satupun yang ingin menderita. Itu saja yang perlu kita tegaskan. Iya. Terima kasih Bante Dhammawijayo. Kelihatannya kita terpaksa harus mempersilahkan pariwara berikut ini sambil kita memikirkan tentang apa-apa yang telah kita dapatkan baru saja.